Aku memandang bangunan megah di hadapanku. Sebuah rumah berlantai 3 yang hampir sebagian dicat berwarna kuning emas. Sungguh, rumah itu terlihat sangat mewah bagiku. Semilir angin menerpa wajah ketika tanganku hendak menyentuh pagar rumah ini. Tak lama, seorang laki-laki tinggi besar dan berseragam hitam datang menghampiriku. "Cari siapa, Mbak? Maaf, jika ingin minta sumbangan, bisa ke tempat lain saja," ucapnya tak bersahabat. Aku hanya tersenyum getir melihatku yang memakai pakaian sederhana, sandal jepit, dan membawa tas punggung. Wajar saja jika penjaga rumah ini mengira kedatanganku ke sini untuk mencari sumbangan. "Maaf, apa benar ini rumah Pak Lukman?" tanyaku dari balik pagar. "Iya, ini memang rumahnya Pak Lukman. Mbak siapa? Dan ada perlu apa dengan Pak Lukman?" balasnya sedikit ketus. "Boleh saya bertemu dengan beliau, Pak?" "Maaf, Mbak, sudah punya janji belum? Gak sembarang orang bisa bertemu dengan Pak Lukman," sinisnya sambil memandangku tajam. "Belum, cuma saya ada perlu penting dengan Pak Lukman." "Maaf, apa saya terlihat seperti seorang pengemis?" balasku kesal. "Baiklah, hanya saja jangan salahkan saya jika nanti akan diusir keluar," ucapnya membuka kunci pagar rumah ini. 3 buah mobil terlihat berbaris di halaman rumahnya. Saat aku menjejakkan kaki di halaman rumah ini, ditemani penjaga tadi, aku melangkahkan kaki menuju pintu utama. Tak lama, aku langsung menekan bel rumah yang berada di sudut kanan atas. Wajah seorang wanita berusia 30-an langsung menyembul ketika pintu ini terbuka. Wanita dengan kemocing di tangannya itu memandangku heran. Untunglah, pria penjaga yang berdiri di sampingku langsung mengatakan maksud dan tujuanku datang ke rumah ini. "Bapak ada di dalam. Ayo masuk dulu, Mbak," ajaknya sambil membuka lebar daun pintu ini. Pria penjaga itu lalu pergi meninggalkan kami. Wanita itu memintaku untuk duduk, lalu menanyakan namaku. "Namaku Zivara. Katakan saja, aku putrinya Pak Rahman datang ke sini untuk menagih hutang dan janji Pak Lukman pada bapakku," jelasku. Meski terlihat bingung, wanita itu membalikkan badannya lalu pamit sebentar untuk menyampaikan pesanku pada majikannya. 5 menit kemudian, wanita tadi datang dengan membawa baki berisi segelas minuman dingin. Tak lama, ia meletakkan di atas meja. "Minum dulu, Mbak, nanti Bapak akan ke sini. Tadi Bapak masih bicara dengan Den Rangga," ucap wanita itu. Cukup lama aku duduk menunggu. Hampir 15 menit aku memeluk tas punggungku, tas satu-satunya yang kumiliki, berharap kedatanganku kemari tak sia-sia. Rumah ini sangat mewah dalam penilaian mataku. Sofa ini juga sangat empuk saat kududuki. Sangat beda jauh dengan sofa di rumahku. Sungguh, aku begitu mengagumi desain interior rumah ini. "Maaf, Mbaknya yang ingin bertemu dengan saya." Aku membalikkan badanku menoleh ke asal suara karena terkejut. Aku menjawabnya terpatah. Iya, Pak. Nama saya Zivara Mutia Rahman." Aku langsung berdiri. Ia tersenyum lalu mempersilahkan aku duduk kembali. "Maaf, apakah Anda Pak Lukman?" tanyaku sopan pada pria beruban yang kutaksir berusia sekitar 60 tahunan ini. "Iya, Cak Ayu, saya Pak Lukman. Ada perlu apa?" Pria yang berdiri di hadapanku ini jauh dari apa yang kubayangkan dalam benakku tadi. Kupikir
Pak Lukman, sang pemilik rumah ini, akan sinis dan tidak ramah. Ternyata aku salah. Pria ini sangat santun dan ramah. Aku mengeluarkan kotak kayu milik Bapak dari dalam tas punggungku. Kotak kayu itu lalu kuletakkan di atas meja kaca ini. Saya kesini hanya menyampaikan pesan terakhir Bapak. Ia memintaku mencari Anda dan bilang, sejenak aku ragu untuk mengatakannya. Apa mungkin pria kaya yang duduk di hadapanku memiliki hutang kepada Bapak? Siapa nama bapakmu? Potongnya. Rahman Sulistyo. Pak, jawabku cepat. Mendengar perkataanku dengan cepat, ia lalu mengambil kotak kayu itu dan membuka isinya. Sebuah surat dan cincin akik merah itu diambilnya dari dalam kotak. Rahman, cincin dan surat ini memang kuberikan padanya 30 tahun lalu, sebelum kami berpisah. Berarti benar, kau adalah putrinya, ucapnya menatapku. Apa kabar bapakmu, Cak Ayu? Tanyanya. Bapak sudah meninggal sebulan yang lalu, Pak. Ia terkejut, wajah itu lalu memandangku sendu. Rahman sudah meninggal. Aku mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaannya. Di mana kalian tinggal selama ini? Ia bertanya kembali. Ku sebutkan alamat rumahku padanya. Maaf Pak, saya kesini hanya menyampaikan pesan terakhir Bapak. Ia bilang, belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Pak Lukman langsung menyela. Aku punya hutang dan janji yang belum kubayar padanya. Surat ini kutulis sebagai pengingat karena saat itu aku belum bisa membayar hutangku. Beberapa tahun aku mencarinya, tapi tak bertemu. Rahman bak hilang di telan bumi. Tak terdengar kabar apapun tentangnya. Entah kenapa dalam hati aku sangat yakin suatu saat nanti Rahman akan menagihnya, jelasnya. Kalau saya boleh tahu, hutang apa itu Pak? Karena Bapak tak pernah sekalipun menceritakan tentang hal ini. Panjang ceritanya nak. Yang jelas sampai saat ini Bapak belum membayar hutang dan janji itu pada bapakmu. Aku masih tak mengerti hutang dan janji apa yang ia katakan. Melihat sikapku, ia pun seolah mengerti dan menceritakannya. Dulu aku meminjam uang hasil penjualan sebidang tanah milik bapakmu sebagai modal usaha ketika akan mengadu nasib ke Jakarta. Saat itu, untuk mempererat hubungan kami dan membalas kebaikannya padaku, aku mengucap janji padanya akan menikahkan anakku dengan anaknya. Berarti sampai sekarang bapakku belum mendapatkan haknya kembali. Begitu maksudnya Pak, tanyaku. Sesopan mungkin. Iya nak, karena itu izinkan Bapak melunasi hutang Bapak. Menikahlah dengan putra bungsu Bapak, dan kau akan memiliki sepertiga dari kekayaan Bapak sebagai bentuk pelunasan hutang sekaligus memenuhi janjiku pada bapakmu. Aku terdiam, mataku membulat sempurna saat melihat sosok yang sedang berjalan di belakang Pak Lukman. Tak lama, Pak Lukman pun memanggilnya. Dengan langkah ragu, laki-laki itu mendekat dan berdiri di samping Pak Lukman. Kenalkan nak, ini putra bungsu Bapak, namanya Rangga. Aku melotot ke arah laki-laki itu seakan tak percaya dengan apa yang kulihat. Maksud Bapak, tanyaku, memperjelas pernyataannya tadi. Tolong kabulkan permohonan Bapak nak, agar Bapak dapat terbebas dari hutang dan janji pada bapakmu. Menikahlah dengan Rangga. Menikahi laki-laki itu. Tidak, wajah itu masih tergambar jelas di pelupuk mataku. Kejadian malam terkutuk itu seakan kembali terulang di memori ingatanku. Laki-laki yang selalu kukutuk setiap hari, kini berdiri di hadapanku sebagai bentuk hadiah dari pembebasan hutang dan janjinya pada Bapak. Haruskah aku menikahinya?
Aku masih diam, tak ada kalimat yang keluar dari mulutku. Mataku masih menatap laki-laki itu dengan penuh kemarahan. Aku yakin, pasti saat ini ia juga mengenaliku. Rangga, kau masih ingat dengan cerita Bapak tentang hutang dan janji Bapak pada seseorang yang sampai sekarang belum bisa Bapak penuhi? Ucap Pak Lukman menatap anak laki-lakinya. Iya Pak, aku ingat, jawabnya. Maaf, apa Bapak bermaksud menjodohkan anak Bapak denganku? Aku menyela ucapannya. Maaf Pak Lukman, saya menolak pernikahan ini. Saya tak mau menikahi anak laki-laki Bapak. Mohon maaf, tolong jangan tanya alasannya, karena saya tidak bisa mengeluarkan kalimat yang nantinya akan menyakiti hati Anda. Kenapa nak? Apa ada kata-kata Bapak yang salah? Aku hanya bisa menggeleng. Tatapan mataku masih menjurus tajam kepada anak laki-lakinya. Tidak Pak. Aku tahu alasan gadis ini menolaknya, sahut laki-laki bernama Rangga itu menjawabnya. Aku mengangkat wajahku, dadaku semakin bergemuruh. Jika aku tak mengingat bahwa saat ini aku sedang bertamu dan menagih janji Bapak, mungkin saat ini mulutku akan berbicara kasar mengenai malam terkutuk itu di hadapan mereka berdua. Kalian sudah saling mengenal? Tanya Pak Lukman memandangku. Aku menggeleng tegas. Tidak Pak, aku tidak mengenalnya. Maaf Pak, aku ingin pulang, pamitku. Aku menyambar cepat tasku dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Masih terdengar suara Pak Lukman memanggil namaku. Namun aku menepis panggilan itu, berjalan secepat mungkin meninggalkan rumah ini. Tunggu, aku ingin menjelaskan sesuatu padamu. Tolong beri aku waktu sebentar untuk bicara denganmu, teriak anak laki-laki Pak Lukman itu. Aku menghentikan langkahku. Dengan nafas yang masih tersenggal, lelaki bernama Rangga itu akhirnya sudah berdiri tak jauh di hadapanku. Kumohon izinkan aku menjelaskan semuanya padamu. Ia melangkah perlahan, berusaha mendekat padaku. Refleks, aku langsung memintanya berhenti. Jangan mendekat atau aku akan berteriak, ancamku. Baik, bagaimana jika kita bicara di sana? Aku ingin minta maaf padamu, sekaligus menjelaskan sesuatu padamu. Ia menunjuk ke sebuah gazebo kecil yang berada di sisi kanan halaman rumah ini. Tak perlu, aku tak ingin mendengar penjelasan apapun darimu. Jika kau bisa mengembalikan apa yang sudah kau renggut dariku malam itu, maka aku akan mendengarkan semua penjelasanmu tentangku. Ia diam, matanya tak lagi menatap mataku. Beberapa kali ia menghela nafas panjang sambil memejamkan matanya. Aku tahu, aku bersalah padamu. Untuk itu aku minta maaf. Apapun hukuman yang kau berikan akan aku terima. Tapi tolong, jangan libatkan papaku, ucapnya. Tanpa bicara, aku membalikkan badanku setengah berlari. Aku meninggalkan rumah ini. Andai semua bisa semudah itu diselesaikan dengan kata maaf, maka tak perlu ada hukuman bagi para pendosa. Laki-laki itu harus mendapatkan ganjaran atas perbuatannya padaku. Sempat terlintas di benakku untuk melaporkannya ke polisi, tapi bayangan wajah Mas Bima membuat niat itu terhalang. Aku menoleh ke belakang. Laki-laki itu tak mengejarku. Baguslah, setidaknya aku bisa menata kembali emosiku. Namun, baru beberapa meter meninggalkan rumah itu, terdengar suara seseorang memanggil. Zia. Aku menoleh mencari siapa yang baru saja memanggilku. Sosok wanita tengah turun dari mobilnya, lalu berjalan menghampiriku. Zia, mau kemana?
Bu Soraya. Ah iya, benar juga. Laki-laki itu adiknya Bu Soraya. Berarti Pak Lukman adalah ayah mereka. Aku menggeleng pelan sambil tersenyum kecut. Sia, panggilnya lagi. Aku mau pulang, Bu, jawabku. Pulang? Kau habis dari mana? Tanyanya lagi. Aku tak menjawabnya. Hanya jari telunjukku mengarah ke rumah yang baru saja aku singgahi tadi. Itu rumah orang tuaku, Zia. Ada perlu apa kau ke sana? Oh, astaga. Apa kau mencari adikku? Aku menggeleng pelan. Tidak, Bu. Aku ke sana mencari Pak Lukman, memenuhi keinginan terakhir bapakku, menagih hutang dan janji Pak Lukman pada bapakku. Hutang dan janji? Ia mengerutkan keningnya. Maksudnya apa, Zia? Apa papaku memiliki hutang pada bapakmu? Ia bertanya kembali. Maaf, Bu, saya mau pulang. Lebih baik ibu tanyakan saja pada Pak Lukman. Permisi, Bu. Ku tinggalkan saja ia yang masih menatapku. Tak lama aku naik ke sebuah angkot yang akan membawaku kembali ke rumah. Bersambung.